Tapi memang ada nggak sih alasan tertentu nih Dok Nita yang memperbolehkan si atlet ini mengkonsumsi atau menggunakan zat-zat yang masuk ke dalam kategori doping? Ada. Oh ada? Kalau alasannya bukan untuk mencurangi, alasan kesehatan. Hai lovely people semuanya, balik lagi sama saya Dr. Risa Broto Asmoro. Dan kali ini kita mau membicarakan tentang dunia perolahragaan. Tahu dong ya bahwa setiap atlet tentunya dituntut untuk harus memiliki sikap yang jujur, yang menjunjung tinggi keadilan. Karena kan dalam pertandingan demi pertandingan ya, apalagi yang membawa nama negara. Tapi sayangnya ada juga sih oknum-oknum nih atlet-atlet yang kedapatan menggunakan doping. Nah, salah satunya seperti kasus yang baru-baru ini aja ketahuan nih ada atlet basket di luar negeri. Mungkin ada yang pernah dengar kalau Tristan Thompson, sang mantan suaminya Khloe Kardashian, itu terkena kasus doping yang akhirnya dia nggak bisa bertanding. Ya, nggak boleh bermain selama 25 pertandingan. Wah, gimana tuh ya kalau sampai atlet kedapatan seperti itu? Kita langsung aja ngobrol-ngobrol yuk sama Dr. Anita Suryani SPKO. Halo. Senang Harus banget ya disebut suaminya, mantan suaminya Khloe Kardashian, karena kayaknya dia famous banget skandalnya ya, dari dulu. Dulu skandalnya banyak wanita-wanita di sekelilingnya, sekarang skandalnya doping. Mungkin aja itu berhubungan. Oh mungkin berhubungan ya? Berhubungan. Emang kalau doping apa sih Dokter Nita? Nah jadi lovely people, doping ini adalah penggunaan zat terlarang atau ilegal yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan kemampuan fisiknya dalam performa olahraga. Oke. Tujuannya tentu aja supaya bisa menang, tapi dengan cara yang tidak baik atau curang. Curang dong ya. Ya, jadi dia punya kapasitas badan lebih dari orang lain. Betul, karena dia melakukan sesuatu yang tidak sportif tadi. Jadi doping ini harus memenuhi 2 dari 3 kriteria. Apa tuh? Pertama, zat tersebut meningkatkan performa fisik dia. Yang kedua, dia melanggar semangat sportivitas tadi karena jadi curang. Dan yang ketiga, dia mengakibatkan efek buruk jangka pendek atau jangka panjang terhadap tubuh si atlet itu. Emang ada jangka panjang atau efek-efek samping dari doping itu ya? Tentunya ada. Mengapa doping itu dilarang? Karena sebenarnya doping itu juga akan bisa merusak tubuh sang atlet sendiri. Oh jadi memang nggak boleh tuh ya ada zat-zat yang dikonsumsi terus-menerus gitu. Betul. Bagi si atletnya? Betul. Misalnya efeknya apa? Nah kalau misalnya ada beberapa jenis doping, Dr. Risa. Ya misalnya contoh yang paling sering digunakan itu adalah steroid anabolik. Ini biasa digunakan oleh para penggiat gym, bodybuilder. Otot gede-gede tuh ya kan? Nah betul. Jadi dia ini memang mempercepat tumbuhnya otot, hipertrofi otot, mempercepat pemulihan. Jadi habis olahraga tuh capeknya cepet gitu. Harusnya kan kita perlu istirahat 2-3 hari untuk pemulihan. Ini bisa sangat cepat dan dia juga bisa bikin performanya jadi lebih kuat. I see. Nah, ini steroid. Efek sampingnya dia mengakibatkan karena dia hormon, dia mengakibatkan gangguan hormon pada pria, hati-hati bisa bikin mandul. Aduh, dia bikin mandul. Ginekomasti dari jadi besar. Oh, jadi lebih dari perempuan ya? Suaranya kayaknya kayak perempuan biasanya. Oh, suaranya jadi kayak perempuan. Jadi kecil. Nah, jadi itu kecil halus. Efek dari hormon steroid anabolik ini. Ya, efek jenis lainnya banyak. Ada yang stimulan bikin on terus, nggak ada capeknya. Nah, ini biasanya amfetamin tergolong narkotika. Jadi narkoba dong. Nah, bisa jadi kalau udah narkotika, kecanduan akan mengganggu sistem saraf yang dimana sel saraf ini adalah sel tubuh kita yang paling susah regenerasi. Artinya kalau udah rusak nggak balik lagi. Ya rusak aja rusak gitu aja, ya. Bisa jadi lemot ya, jadi gangguan emosi. Jadi halusinasi. Itu dia. Banyak lagi jenis doping yang lain, misalnya ada yang pakai hormon EPO namanya erythropoietin, dia meningkatkan produksi sel darah merah yang bikin sel darah merah ini kan bawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi bawaannya tuh seger terus gitu. Karena oksigennya banyak. Jadi on terus. Betul. Ngantuk-ngantuk. Betul. Kalau itu jadi kemampuan oksigennya ke seluruh tubuh jadi banyak, ini buat jangka panjang. Misalnya untuk sepeda jarak jauh, maraton gitu ya, triathlon. Betul. Jadi dia kuatnya lebih lama durasinya. Ada lagi doping yang bikin tenang. Oh gitu. Misalnya buat panahan. Buat fokus gitu kan. Beta blocker nurunin denyut jantung.
see. Jadi nggak deg-degan, kalau nggak deg-degan dia tenang dong. Iya, Jadi iya. tepat kan. Dia fokus ya, nembak gitu betul. ya. Nah itu juga membuat Beda-beda. jadi nggak benar karena dibantu obat dong. Harusnya Iya. kan dia bisa latihan, dia bisa minum nutrisi yang cukup, makan yang baik sehingga dia bisa menjadi atlet yang baik. Tapi karena ditambahkan oleh zat-zat doping yang ada listnya ini, yang ada dalam list, jadi listnya juga berubah-berubah, Dr. Raisa. Setiap tahun WADA, namanya World Anti-Doping Association, Badan Anti Doping Dunia, itu akan membuat list setiap tahun yang bisa sesuai dengan penelitian terbaru. Ada yang keluar masuk, kadang-kadang ada yang tetap ada di situ. Oh, contohnya apa tuh? Ada yang keluar masuk? Dulu kafein. Kafein itu pernah tergolong doping. Kafein pernah tergolong Nah, doping. Ya sekarang kan kira susah keluar ya. lagi. Ada di mana-mana soalnya. Betul. Nggak cuma kopi misalnya. Teh, coklat. betul. Tapi perlu diingat Dr. Raisa, doping ini dosis. punya dosis. Jadi kalau tetap yang ada zat yang benar. Boleh dalam jumlah kecil, tapi kalau udah ada batas tertentu, dia masuk jadi pelanggaran kalau terdeteksi di urin. Nah, gitu. Jadi ada klasifikasi jenis, ada klasifikasi dosis Nah, gitu ya. betul. Ada yang memang benar-benar strictly bahkan sampai masuk ke narkotika Betul, tadi. nggak boleh sama sekali. Oh, kira-kira yang Tristan tadi pakainya apa ya? Nah, dia ternyata pakai yang hormon. Oh. Hormon anabolik itu yang membuat dia jadi lebih cepat pulih, dia jadi performa jadi lebih baik gitu. Oh gitu ya. Meningkatkan Kemampuan dia dalam bermain basket itu. Jadi orang lihatnya, wah dia kok nggak capek-capek ya, main udah berapa set kok masih segar masih gitu aja. aja performance. Nah, itu juga akan bisa berpengaruh terhadap hormon seks nih. Wah ternyata ya. Mungkin ada urusannya dari skandal situ, sama skandalnya. Chloe dulu yang selingkuh itu ya. Karena dia menggunakan doping ini. Ini jangan-jangan udah dari dulu berarti. Harusnya Nggak iya tahu ya. Iya ya. Tapi dia ngaku ya. Tapi dia mengakui Iya, sih. Ya. Oke, tapi memang ada nggak sih alasan tertentu nih Dok Nita yang memperbolehkan si atlet ini mengkonsumsi atau menggunakan zat-zat yang masuk ke dalam kategori doping? Ada. Oh ada. Kalau alasannya bukan untuk mencurang, alasan kesehatan. Misalnya. Contoh, beta blocker yang tadi bikin tenang, Tenang. itu adalah obat asma. Oh iya. Kalau atlet ini punya asma, dia harus membuat namanya TUE, ya, term use exemption. Ini buat surat yang dinyatakan oleh dokter dia untuk dia memang harus menggunakan ini sebagai pengobatan dia. Nah, itu bisa kita bawa ke Bisa, ya. organisasi yang mengurus penyelenggara pertandingan, misalnya SEA Games, Asian Games, dokter timnya akan membawa itu, atlet ini diperbolehkan loh menggunakan ini. TUE-nya ada loh. Nah, itu dia boleh pakai. Tapi nggak bisa izin asal dokter Nggak mana aja boleh, dong ya. memang ada dia harus regulasinya. ada regulasi, dia harus punya keterangan memang dia sakit ini, pemeriksaannya apa, obatnya berapa dosisnya gitu. Jadi dia ada beberapa keadaan kesehatan yang membolehkan atlet menggunakan doping, tapi sekali lagi tidak untuk urusan mencurangi pertandingan Iya atau dong. semangat sportivitas. Harus ada semangat sportivitasnya, Betul. menjunjung tinggi Yes. marwah olahragaan. Oke, kalau sampai nih ada kedapatan menggunakan doping, ada sanksi tegas nggak sih yang diberikan pada atletnya? Pastinya, ya seperti ini Tristan dia nggak boleh main 25 game yang mungkin setahun cuman ada 5-6, berarti dia harus beberapa lama tuh ya kita lihat. wow. Tergantung pertandingan di negaranya berapa banyak, jadi dia nggak boleh. Kalau misalnya volley kita ada Proliga, ada yang lain. Karena aku dulu dokter timnas volley 2018, jadi lumayan tahu. Jadi dia nggak boleh ikut berapa pertandingan, itu di ban, dia nggak boleh diskors lah istilahnya ya. Itu kalau olahraga bergu, karena olahraga bergu tuh susah kasih hukuman personal dong. Iya. Kalau di olahraga personal, dayung, lucutin medalinya. Langsung diambil. Atletik, jadi nggak jadi, jadi naik yang di bawahnya yang jadi juara satu misalnya dia dapat emas. Makanya setiap kali tanding pasti ada tes doping. Oh gitu, setiap kali pasti ada. Kemarin aku baru dari Cina, Asian Games. Kebetulan aku sekarang dokter timnas dayung. Perahu naga kita dapat medali emas. Bangga banget. Bangga banget. Mohon maaf sesusah itu dapat medali di Asian Games. Asian Games ya. Kalau SEA Games kita dayung sih juara umum. Udahlah, ya. Pernah tuh sekali aku ikut di Vietnam. Ke Vietnam. Sehari. Saksikan langsung. 8 kali Indonesia Keren Raya banget. berkumandang. 8 kali. rowing. Benderanya paling atas. yang bisa mengumandangkan Indonesia Raya kan cuman emas ya. Kalau nggak kan juara pertama kan, aduh itu semerinding itu ya. Yang kita kalau SEA Games oke, kalau Asian Games emang susah itu, dan tiap kali tanding ya kerjaan aku sebagai dokter tim, nemenin atlet yang doping lewat urin. Jadi mereka mesti dites urinnya, nanti dikabarin tuh. Biasanya sebulanan, 2 minggu sampai sebulan dia free atau enggak, dikeirim ke email. Kita daftar email, report ke
dia email atlet, email aku juga kadang-kadang, jadi aku juga kadang-kadang suka dapat ini atlet ini free gitu, free doping, aman. Gitu ya. Kalau enggak, pertama dianya dilucutin medalinya, negaranya juga jadi kena ban. Ya, makanya kita kan doping hati-hati, memang sekarang makin tegas sedunia ini WADA karena memang benar-benar mau menjaga marwah sportivitas tadi. Kita juga pernah kena ban gara-gara doping karena kita nggak nyerahin. Apa tuh? Bendera kita nggak boleh iya, kibarkan. Iya. Nah itu juga ada begitu juga ya. Memang doping ini sesuatu yang mesti dijaga karena kalau enggak memang benar-benar bisa menyimpang jauh sekali. Saat tidak tegas, mohon maaf itu atlet memang kadang-kadang dengan, kita harus tahu ya, atlet itu adalah orang-orang yang hidup dari olahraga. Iya. Sebagai gambaran, atlet dayung aku nih misalnya, kemarin di PON, satu medali emas Papua, 1M bonus. Wih, keren. Ada atlet aku dapat 4. Wow. Iya, sekali sabet. Oke. Kalau pergi kan minimal 300 juta bonus. Ya kalau dia dapat emas dia bisa 500 juta, bisa 1M. Itu sesuatu yang akan mengubah hidup sang atlet. Benar. Jadi untuk penggunaan doping ini bisa jadi urutan kesekian kalau memang tidak ada sanksi yang tegas dan tidak dijaga segitu ketatnya oleh suatu badan yang berwenang. Ya dalam hal ini di dunia WADA. Ya. Ya di sini kita, kalau kita namanya IADO. Indonesia ya. Oh. Nah ini juga kita juga ada. Jadi kita ada ditugaskan oleh WADA untuk menjaga marwah itu di Indonesia bebas dari doping. Oke. Nah jadi ya memang segitunya harus seketat itu, mesti terutama kalau yang gampang kalau dia personal karena memang cuma dia yang dapat. Kalau tim beda-beda. Tiap tim misalnya voli boleh 2 orang. Kalau lebih baru setim dicopotin medalinya gitu. Jadi setiap regulasi setiap cabang olahraga berbeda-beda. Tapi intinya memang secara umum dia di ban, ya, bisa dikeluarkan, nggak boleh main lagi, bisa dilucutin medali. Oke, wah serem ya. Tapi yang pasti kan ini adalah salah satu upaya untuk melakukan achievement yang lebih baik gitu, apalagi memperoleh kemenangan secara fair. Ya. Nah, upaya apa nih yang diterapkan oleh tim medisnya atau para dokternya nih ya untuk mencegah penggunaan doping nih untuk para atletnya supaya dia tetap bisa memperoleh kemenangan dalam pertandingan. Secara umum kita udah dibantu oleh komite olahraga kita, KONI atau KOI. Atlet-atlet ini diwajibkan punya sertifikat doping sekarang. Mereka harus ikut online course WADA ya, yang semuanya harus dapat dan harus diserahkan. Ada online course nggak? Ada online course. Jadi itu di situ udah ilmu apa pelajarannya dulu, dia baca dulu, lalu ada pertanyaannya, skornya harus di minimal sekian, baru dapat sertifikat. Ada tesnya. Ada tesnya. Ya dokternya juga mesti ikut. Dokternya juga mesti tahu. Jadi mereka harus tahu apa yang mereka konsumsi ini termasuk atau enggak. Betul. Gitu ya. Dan setiap tahun berubah. berubah. Jadi jangan salah. Lovely people, atlet juga punya kewajiban untuk belajar soal doping ini. Jadi kita udah dibantu. Nah, kita sebagai dokter sistemnya mengawasi. Mengawasi dan melaporkan kalau ada apa-apa. Karena kalau kita tahu misalnya di ini dan itu atas dokternya juga bisa cabut. Izin nggak boleh. Oh really? Nggak boleh gitu. Itu ada ban untuk tim tim pendukung, pelatih juga kena, dokter juga kena kalau ada satu atlet kedapatan doping dan diketahui kalau tim pendukungnya tahu. Aduh, saya tuh jadi penasaran banget nih sama Dokter Nita karena memang perjalanan Dokter Nita ini di dunia timnas ya istilahnya ya, itu udah lama banget dan sudah malang melintang. Boleh ceritain nggak perjalanan karirnya sampai sekarang bisa terus hebat banget nih punya tim-tim yang juara. Jadi memang sebenarnya Dr. Raisa kalau kita melakukan segala sesuatu dari hati kan hasil baik mengikuti ya. Iya, amin. Kebetulan emang ini dulu atlet voli tingkat sekolah. Pantesan ya. Dari SD terlihat ya atletis ya. Dari SD masuk olahraga, mainnya anak voli. Anak voli. Makanya dulu pertama jadi dokter timnas voli Asian Games 2018. Pas kita tuan rumah. Aku masih sekolah kedokteran olahraga waktu itu, masih residen. Nah, begitu lulus diminta timnas dayung. Timnas dayung buat ikutan bantu mereka di bagian, kebetulan aku di bagian dry needling. Apa itu? Di bagian dry needling. Jadi kayak mekanismenya, metodenya sama kayak aku puntur, hampir sama, cuman ilmunya berbeda. Jadi aku di timnas dayung ini
pertama kali masuk langsung menemani ke Jepang kualifikasi Olimpiade Wih, Tokyo. Iya, kualifikasi itu senang Olimpiade. banget. Ya, kita dapat 1 nomor di Olimpiade dayung. Ya memang itu dua pedayung itu kita dapat 1 nomor tanding ke Tokyo kualifikasi Olimpiade. Lalu ada Asian Rowing Championship ke Thailand, ke Vietnam, kita SEA Games, Kamboja yang kemarin juga ikut sama Asian Games yang terakhir. PON Papua waktu itu juga pas kita nasional juga ikut. Tugas aku di sana bagian dry needling itu Dr. Raisa. Jadi kalau di dayung itu ya. di dayung itu. Jadi kalau aku puntur tuh ilmunya kedokteran tradisional Cina. Traditional Chinese medicine. Oke. Yang memanfaatkan ilmu garis energi Qi gitu ya dia bilang. Jadi kalau ada sakit di sini, ini garisnya ini mesti diikuti semua. Kalau ini dry needling, dry itu kering, needle itu jarum. Jadi jarum kering. Gak ada obatnya di jarum karena obatnya itu jarum. Otot kita yang tegang ini ilmu kedokteran barat modern menyatakan kalau otot kita yang tegang punya trigger point. Seperti jaringan lunak, otot, ligamen, tendon. Tendon itu adalah penghubung otot ke tulang. Kalau ligamen penghubung tulang ke tulang. Saat ada yang tegang di situ, itu akan ada titik pencetus trigger point yang penuh dengan listrik. Karena kita bergerak kan sel saraf menghasilkan listrik. Ya, saat dia overtraining, kelebihan latihan, kurang stretching, ototnya kaku sama tegang, ya. Dia bisa juga karena kurang elektrolit. Ini otot ini akan jadi tegang, trigger point itu akan berbentuk seperti kayak knot gitu, kayak buntalan-buntal kayak kusut. Oke. Kalau tahu iklan dulu, zaman dulu tuh yang kayak gambarnya itu kusut itu gitu ya. Kalau itu kusut yang merah-merah itu. Nah, itu adalah trigger point yang harus dipecahkan. Boleh dengan benda tumpul seperti pijitan, ya minimal biasanya 30 menit, atau dengan benda tajam seperti jarum. Jarum ini ternyata terbukti lebih efektif daripada deep tissue massage. I see. Ya, jadi satu tusukan jarum itu bisa kayak 30 menit pijit. Jadi Berapa kalau lama ditusuknya? 1-2 detik Really? langsung kayak rilis gitu. Langsung rilis. Jadi waktu di Vietnam itu Dr. Raisa, ada atlet dayung aku yang H-1 mau tanding besok gak bisa buka tutup botol karena otot ini hipotenaret tegang sekali kan dia kan dayung. Oh gini kan ya soalnya. Terus-terusan overtraining gitu. Ya, atlet udah pasti overtraining. Iya pasti. Karena atlet itu dibentuk untuk jadi manusia super. Iya. Kalau manusia sehat nggak boleh overtraining. Kalau kita mau sehat nggak usah overtraining. Tapi kalau atlet udah pasti overtraining karena dia harus jadi nomor 1 di Asia, mesti jadi nomor 1 di dunia. Ya. Jadi aku pernah komplain ke pelatih kepala kita orang Belanda, Mr. Badowi. Aku presentasi jurnal tentang rowing. Rowing itu kebanyakan kena ke pinggang, ya sakit pinggang karena mereka pakai pinggang terus. Coach, gimana nih 30 menit lebih setiap sesi latihan nih bisa bikin sakit pinggang? Aku presentasi depan coach semuanya ketawa. Haha, kita sehari 4 jam 5 jam dok dayung. Terus coachnya bilang, dok, kita timnas udah pasti overtraining. Urusan recovery urusan dokter. Balikin lagi ke dokter timnya. Oke, jadilah ini sebenarnya salah satu bentuk recovery paling instan. Paling instan karena overtraining tadi. Obat nggak mampu, nggak bisa nyampe. Karena nggak masuk. Karena nggak nyampe. Karena nggak masuk ke sana. Nih ke bahu nih sejuta umat nih. Kadang-kadang bukan atlet doang, pasien-pasien juga banyak nih bahunya yang disalahin bantal. Disalah bantal ya. Oh iya ya. Kan kayak gitu kan.